Nanti orang masuk surga itu berkelompok, orang masuk neraka juga napa? Berkelompok. Dadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Sumara. Terus wasiqal ladzina kafaru napa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa? Sumara. Sama-sama kita ini kelompok. Nah kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, no? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya, supaya ada semacam-macam lah, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madzhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadzhab. Karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru yang nane Ki Bisri Abe Mbah Mus. Enak ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya Ji, aku sibuk ape mulang, supaya nak ditakoki mending ngenteni aku. Jadi nak ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati, tapi aja mati sik kan ora. Ya teng kreting nak ditakoki mending ngenteni Gus Pak ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku. Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai do Kanjeng Nabi. Pas dok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani jadi itu tak warai ya jadi. Nah, tapi nak kue rabakat keramat mending ngono wis dijotosi mergo dijotosi karena dianggap itu. Nah kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya, "Marabbuka?" Itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku wis maca lagi Datul Awam. Ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun karena untuk untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki marabbuka supaya punya peradaban, malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Itu sudah saya niatkan itu. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab Ahli Sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin nabi karena syaratnya nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat dua min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi, gue kayak delok raine apa ngaji kan ya jelas. Karena nggak mungkin nabi terus nggak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh.
Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu pak terus piye nak ngaji. Terus nak dibojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka 0 itu ya, angka 0. Dulu itu orang nggak tahu kalau 1 ya 2 terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torekoan, nggak tahu mujahadan gitu, pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nak muridnya pantes, gurune iku kaya ora pantes. Oh, sok guru tafsir ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah maksudnya itu. Kalau sama-sama mungkin yang mlebu swarga juga mungkin, ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah ben rokok ora pantes. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ora pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Wong penggaweane mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru saja. Ikhlas ya. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umat Nabi bodoh. Nak kowe kan gak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah dibang nyolong. Ya tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi digaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Nah, ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, hei para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warroba. Iku
kanis batisna ini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka iku mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisnaini ilal wahid awisalah ilal wahid kullun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ana 5 ya ko 4, 4 ko 3, 3 ko 2, 2 ko 1. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora ono sujud kabeh, pinter tenan kowe. Terus awas weneng yo iku jenenge ulamaku. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Olan aku direncana maca usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggung nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, Madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi anggar sing tauhide untuk 7 8 senajan to fikih 5 tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini ya. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kok tauhide 4 neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Nah, itu Allah lebih rindu lagi. Dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang gak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman, kue wajar iman. Memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, gak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing. Termasuk yang ahli matematika, nisbatusnaini ilal wahid wassalasa wal khamsah, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno iki, Bos. Karena semua angka mesti dimulai dari 1. Ya wis. Akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhe, tetep itu kabeh far'ul wahid, dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi dari nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi. Rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nek Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa wae lah. Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya, sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan, berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang enggak ada kalau di depan.
Kalau di belakang nggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya nol itu nggak boleh mendahului satu. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud, nggak boleh diciptakan oleh nol. Mesti diciptakan satu atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari satu. Maka engkau ya Allah harus satu. Akhirnya malaikat itu taslim. Segamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah kayak diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Mana kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nak ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas sampai mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari nggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat. Setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir dambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenan ta fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi, dengan termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalah sawar rofi alal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh manduk-manduk daripada kon belajar meneh sadok. Sadok swarga ribet ya. Aku termasuk ulama sing bejo, kula niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing para gabit. Kula niku ora seneng, tapi saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula, mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula niku sekolahnya sering juara matematika, mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usur, ini apa? Rubul usur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya biar rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4.
seperempat. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usur seperempat dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 seperempatnya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Usurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti seperempat. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur dan nisful usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuruk itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usur. Atau nisful usur berarti berapa? 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisful usur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20 yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usur atau nisful usur. Jadi misalnya 1 juta usurnya berapa? 100. Separuhnya usur 50. Berarti menurut sampean 50 dapat 1/20 yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus karena terus dibikin apa bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rungokno kowe bener matematika, sampeyan iki nggo tes-tesan ngarepe pangeran, dadi sampeyan itu. Misalnya HP ini kan, kita warai matematika, Mustafa jelas ra iso matematika. Roe tasawuf bedene. Wong seneng tasawuf iku gak seneng mikir mesti kira. Tapi akhir-akhir iki iso, mergo iso ge grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku wis milih donya ora pati roh. Dhisik tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben aku wis. Misalnya HP Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5, nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok ora iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong wis iso matematika Mas. Ya latih ku sampeyan takon ngetes matematika ning pangeran sampeyan pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, sing mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husnul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah, karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang
Kamu iku gendeng bareng, jelas gendeng iku sarap iku. Gak kena diobatno iku. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jek ditakoki marbuka. Ngono aku yo ora direncana jawab. Yes, pokoknya. Lah iku sampean nak ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh gak keren ta ya. Lah iku presentasi. Berarti ora sesuai makome yo sini-sini wong mosok guru tafsir terus. Jadi Imam Mudi iki cerita wong keramat sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah Ustaz jamin ora. Dianjuti malaikat ya, aku yakin wis. Karena malaikat itu ya kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam. Mosok nganggur kan. Dene ya ora trimo, maksudnya iku hobi, nuthuk iku hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nakir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama Imam Sibawai muridnya juga tanya, wong kok men ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur takok imar rebuka. Malaikate takok niku man mausul napa istifham? Wah patekno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Ditakoki Subhanallahi Allah itu zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali wae lucu lho. Nabi Adawiyah malah parah meneh. Marbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa. Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa. Nangis den, kecewa den. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikanya. Nangis Rob, ya Allah, zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan arah wali ora pati paham. Lah berarti ya nak apa meneh nak sing ngritu, wah cerita itu enggak benar. Kowe ora dadi wali sik lagi protes. Engko metuki aku. Cukup protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong paham ya. Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae mau 5 wae. Marbuka Allah maman nabiyuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa maksudnya ini pinter ya Bapak piro? Dene mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marbuka maman nabiyuka Imam Kasih apa kiblatu kasih? Mus. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan umumin kene? Marbuka Nabi kitab ya. Kitab Abuka. Lho iya bapak penting lho. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena ragus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora usah dhuwur Gus. Man Abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok durung hafal wah bahaya ya. Dianjuti lah gak malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dinu kowe? Oh. Urutane marbuka. Sudah meyakinkan pertanyaan. Kula niku mboten guyon, nyen kula niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat.
Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu, berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya, jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada Allah. Caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ila al-malihanatalah tetap nisbatnya pada satu. As-satu wal al-aslu. Berarti Allah al-wahidul qahhar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh. Tetap nanti kalau Tuhan 2, 3 hadasani, yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al-aslu tetap satu. Nah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Nah itu sing diimplementasikan di titiknya ba. Mulane iku ketok nak Quran niku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh ku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayaku. Mun kula terus mau. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. In takfuru lamun dadi kafir sira kabeh utawa melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ora usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa innallaha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun dat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Wala yardolan orang ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira kawulane Allah orang ngersano ora rido al-kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan to ngersano sapa wa ing al-kufra min ba'di sangi sebagiane ibad. Wa in tashkuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah ing syukur utawa ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhammiha lan dhammaiha ma isbain sertane isba berarti normal wa in tashkuru yardohu lakum wa dunihi lan tampa isba kados kira kita napa wa in tashkuru yardohu lakum. Jadi di kiraannya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardohu lakum kalian apa wa yakhlud fihi muhana. Di kiraannya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlud fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardohu normalnya setelah fathah kan hu-nya panjang, tapi dibaca apa? Wa in tashkuru yardohu lakum. Napa? Yardohu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala tazirun ora iso nanggung apa nafsu nawawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing liya wisra nafsin ukhra. Ela tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisra. Sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum dibali sira kabeh. Payu nabi mongko nyritano sapa wa kum sira kabeh malkan karo kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh. Mana kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji. Aku bayangno niku amen amper widadari terus aku koyo canom ae dadi. Nak kowe kepen widadari lah ngene bojonya bojomu wis elek sak karep-karepmu wis. Wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati yo. Wis melarat bojone elek cerewet. Terus nek mlebu swarga terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? Kowe kudu mlebu swarga wis. Ya, rumah swargane gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku mlebu swarga.
Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takokane sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak suwet mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawule apa buling. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe senenge swarga iku ape kelon ambek ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantese ora mlebu. Mergo ibadah iku mbok anggap dadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lah kowe ku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap dadi pantese kowe ora mlebu swarga dari sisi ini ku. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. Kepenginem kan ora usah salat, ora usah poso. Ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa ae. Nak wali iku ora dadi bayangno. Gusti, mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon sik. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Ora mboten enten salat. Kalau bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye maksudnya nak sampean wis ora ngarah ngaji aku nek wis kono ape bidadari sing kritik ora roh wis pokoke sing ayu lah kok beda pikirane wali mek ra wali ku beda ya kowe ora usah takok pikirane piye engko nak wali roh dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. So menjadi wali waca Kopendo kan lucu. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasus. Kenapa kamu nangis? Ya Allah kalau setelah mati itu saya di kuburan. Lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Di antara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Di antaranya setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu di antaranya ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis ya Allah. Kiamat ijek suwi terus ini kuburan ini wopo wae maksudnya. Penjarinya nak soleh-soleh kan kon turu. Jadi ini kan wali masuk rabu ngenteni kiamat. Nggak ngelilir rong kiamat ngelilirnya orang apa? Apa mana nak ngelilir anak putune utangnya akeh kan sumpek. Pemenang anak putu ini rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mau sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa? Sawah sak petak. Wis ngono demi bojone elek bisa. Demi bojo elek tukaran mbek dulur piye? Nak bojone wahyu artis rada pantes tukaran mbek dulur sumbut. Bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng saksen wis kliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan. Kula percaya sak percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jan nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku yo beda. Kelasé yo beda. Yo pantes beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya iku ora urusan sombong, pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Bangone guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok salat. Dadi ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali salat ya Nabi salat. Kemudian Nabi diminta jadi imam salat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusalli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal kasibil ahmar. Walaupun tuhunali kala uritukum kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu wa ra'aitu qa'iman yusalli. Aku anggap ketemu Musa tak parani ya pas sholat. Nabi Ibrahim ya pas sholat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup mus yakin ora itu. Khusus ora ono wali kok gawe grup. Apa iku? Tapi ora dosa ora maksudnya ya. Wah, so pusing aku ngadepno jamaahku ribet e.
Ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mbek cak nom. Lho kula bayangno nek wis mati ora iso bayang nang sakjane kuburan terus ora apa-apa. Terus mau turu